Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Trisangga Hirrosa, NIM 200-136 dari kelas TPB. Di sini saya akan mempresentasikan operasi pemboran. Yang pertama ada pengertian pemboran. Operasi pemboran atau drilling operation adalah suatu kegiatan yang merupakan bagian yang terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan lain dalam industri perminyakan. Operasi pemboran dilaksanakan baik di darat, onshore, maupun di lepas pantai atau offshore. Metode pemboran. Yang pertama ada cable tool drilling. Cable tool drilling yaitu cara membuat lubang bor dibuat dengan menumbuk mata bor pada lapisan tanah yang akan ditembus. Mata bor tersebut terbuat dari semacam lonjongan pipa casing dan diikat pada kabel yang ujungnya dibuat bergigi yang kuat untuk merusak batuan. Sedangkan cuttingnya masuk dalam silinder yang merupakan perangkap atau trap, kemudian diangkat ke permukaan untuk dibuang. Yang kedua ada rotary drilling. Rotary drilling dilakukan dengan maksud membuat lubang sumur dengan memutar rangkaian bor sampai di mata bor agar lapisan batuan mudah dihancurkan. Sedang cutting diangkat ke permukaan dengan sistem sirkulasi lumpur pemboran. Rotary drilling atau bor putar itu dibagi menjadi 5 sistem. Yang pertama ada power system, yang kedua ada hoisting system, kemudian ada rotaring system, terus circular system, dan terakhir ada bypass system. Tujuan pengeboran itu dibagi menjadi 3. Yang pertama pengeboran eksplorasi, yang kedua pengeboran delinasi, dan ketiga pengeboran eksploitasi. Pengeboran eksplorasi sendiri bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya suatu cekungan mengandung minyak dan atau gas bumi. Selanjutnya ada pengeboran eksploitasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengurasan terhadap reservoir produksi sekaligus meningkatkan produksi. Dan ketiga ada pengeboran delinasi yang dimana bertujuan untuk mengetahui penyebaran reservoir, mencari batas-batas serta ketebalan reservoir. Selanjutnya ada casing dan cementing. Casing adalah suatu pipa baja yang dirancang khusus untuk digunakan pada sumur minyak dan gas maupun panas bumi. Jenis-jenis casing yang dipakai antara lain konduktor casing, surface casing, intermediate casing, production casing, liner casing. Liner casing sendiri dibagi menjadi 2, yaitu drilling liner dan production liner. Di samping ada contoh gambar dari masing-masing casing sendiri, dari yang paling atas konduktor casing sampai liner. Berikutnya ada cementing. Sistem penyemenan tujuan untuk melekatkan casing pada dinding lubang sumur, melindungi casing dari masalah-masalah mekanis sewaktu operasi pemboran, melindungi casing dari fluida formasi yang bersifat korosi. Dan di samping ada contoh kerja dari cementing sendiri. Selanjutnya ada well completion. Well completion sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama ada horizontal completion dan vertical completion. Faktor-faktor pemilihan well completion itu ada beberapa. Yang pertama ada kekompakan batuan, kemudian ada jumlah lapisan produktif, yang ketiga ada productivity index, yang keempat ada sifat fluida formasi, dan terakhir ada kemungkinan pemakaian artificial lift. Dan di samping ada contoh gambar dari horizontal completion serta vertical completion sendiri. Dan terakhir ada produksi. Solusi yang dapat dilakukan agar minyak dan gas bumi bisa mengalir ke permukaan adalah dengan menggunakan teknologi pendorong. Berdasarkan jenis tenaga pendorong tersebut, maka reservoir minyak dan gas bumi dapat dibagi menjadi 3, yaitu depletion drive, gas cap drive, water drive. Dan di samping ada contoh dari mekanisme gas cap drive reservoir, water drive reservoir, dan depletion drive reservoir. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.